Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Doni Gilansah, NPM 2016011009 dari kelas regional A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pemikir tokoh sosiologi klasik, yaitu M. Durkheim. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pemikiran beliau, saya akan menjelaskan secara singkat biografi beliau. Nama lengkapnya adalah David Emile Durkheim. Dilahirkan di Prancis pada 15 April 1858. Beliau merupakan salah satu tokoh pencetus dan pendiri dari sosiologi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang dua tema pemikiran yang menarik bagi saya, yaitu tentang faktor sosial dan yang kedua tentang teori bunuh diri. Selamat menyaksikan. Di slide pertama ini menjelaskan tentang faktor sosial. Apa sih faktor sosial ini? Faktor sosial adalah sebuah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa, serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Contohnya saja, dapat diuraikan lebih lanjut bahwa faktor sosial ini telah ada dari sejak manusia itu lahir, tumbuh, dan berkembang. Sehingga jika seseorang bertindak atau berperilaku tidak sesuai dengan pola di dalam masyarakat, maka ia akan mendapatkan hinaan, koreksian, ejekan, bahkan mendapatkan hukuman karena sanksi sosial tersebut. Adapun di slide selanjutnya yaitu tentang contoh faktor sosial. Contoh faktor sosial ini adalah salah satunya adalah wanita yang bekerja pada malam hari. Banyak sekali kita saksikan banyak wanita yang bekerja pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Namun di sebagian besar masyarakat di Indonesia masih saja terdapat stigma sebuah wanita yang bekerja pada malam hari akan dilabeli sebagai wanita nakal. Padahal itu belum tentu benar. Bisa jadi karena kebijakan dari perusahaan dan kantornya, ia diharuskan untuk bekerja sampai malam hari, bahkan bekerja di malam hari. Serta faktor sosial ini memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu eksternal, yang mana individu tidak ada apa-apanya dan aturan ini telah ada sejak dahulu dari sebelum manusia dilahirkan. Yang kedua itu bersifat koersif, yaitu memaksa. Faktor sosial ini memaksa untuk segala pihak untuk melakukan hal yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga adalah universal, yang mana faktor sosial ini berlaku secara umum dan generalisasi tanpa memandang gender, ras, apapun selagi dalam suatu masyarakat, lingkup masyarakat. Next slide, yaitu pembahasan tentang teori bunuh diri. Dalam bukunya The Suicide, Durkheim menjelaskan bahwa latar belakang manusia untuk bunuh diri itu terbagi menjadi 2, yaitu tentang integrasi dan regulasi sosial. Serta Durkheim juga menjelaskan bahwa bunuh diri ini merupakan tindakan positif dan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang dilatari oleh beberapa faktor. Adapun dalam teori bunuh diri ini dijelaskan ada 4 macam teorinya, yaitu yang pertama tentang altruistik. Apa sih teori bunuh diri altruistik ini? Teori bunuh diri altruistik ini merupakan faktor yang menyebabkan seseorang untuk bunuh diri adalah karena integrasi dalam suatu kelompoknya itu sangat kuat, sehingga jika ia melakukan kesalahan ataupun yang berbeda dengan kelompoknya, maka ia akan merasa seperti beban dan akan merasa malu. Contohnya adalah perilaku harakiri yang dulu pernah dilakukan orang Jepang, yang mana mereka lebih baik mati ketimbang hidup karena menanggung rasa malu. Yang kedua yaitu teori egoisme. Dalam teori egoisme, seseorang melakukan bunuh diri dilatar belakangi karena kepentingan dari dirinya sendiri. Biasanya karena rasa kecewa terhadap keadaan. Serta yang melatari bunuh diri egoistik ini adalah karena integrasi kelompok yang rendah. Seharusnya seseorang individu ini yang sedang merasa kecewa dan sebagainya dirangkul oleh kelompok tersebut agar dia menjadi semangat
dan terhibur, bukannya malah didiamkan begitu saja. Biasanya teori ini berkaitan dengan kehidupan modern. Yang ketiga yaitu teori bunuh diri anomi, yang mana dalam teori bunuh diri anomi ini, seseorang melakukan tindakan bunuh diri dikarenakan oleh kehilangan arah. Biasanya contohnya ini orang yang telah lama sakit. Seseorang yang telah lama sakit, dia lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang hidup dengan penyakitnya dan menyusahkan orang lain. Dan yang terakhir adalah teori bunuh diri fatalistik, yang mana dalam teori ini dijelaskan bahwa latar belakang orang melakukan bunuh diri adalah karena rasa putus asa dan ketidakberdayaan. Contohnya adalah orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang ini kebanyakan lebih memilih bunuh diri dikarenakan dia merasa tidak sanggup dengan hutang yang dia terima dan dikejar oleh debt collector, sehingga ia lebih memilih untuk bunuh diri. Adapun tanggapan saya terhadap teori bunuh diri ini dalam kehidupan saat ini adalah benar terjadi, karena banyak kita lihat di dalam masyarakat ini banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri disebabkan oleh beberapa faktor tersebut. Di sini saya juga akan menanggapi salah satu teori bunuh diri egoistik, yang mana teori bunuh diri egoistik ini sangat erat kaitannya dengan masa modern ini. Contohnya saja di dalam keluarga. Seseorang ayah, ibu ataupun anak yang memegang peran masing-masing untuk melakukan yang terbaik. Jika seseorang tersebut tidak melakukan hal yang terbaik, maka ia akan merasa kecewa dan mengecewakan orang lain, sehingga dia lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang untuk terus hidup. Adapun itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dalam video UAS Teori Sosiologi Klasik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.